Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Hari ini spesial, ada kacamata, ada jaket kulit. Sudah tahu dong arahnya kemana? Kita akan kembali ke era 80 dan 90-an pemirsa. Masa ketika panggung musik tanah air dibakar oleh keberanian para perempuan bertenggorokan emas yang mendobrak dominasi laki-laki. Mereka tak sekedar bernyanyi, tapi menggebrak lewat suara khas, gaya eksentrik dan juga karakter yang gak kalah menarik. Dan kali ini di studio telah hadir dua figur paling ikonik Indonesia, dua lady rocker kita, sang legenda berkacamata hitam Ati CB dan penyanyi bersuara emas penuh kejutan asal Bandung, Mel Sandi. Kita undang Mbak Ati CB dan Mel Sandi. Halo Mbak Ati, apa kabar? Mbak Mel, apa kabar? Baik. Yeay! Aku perlu nggak? Nggak ya? Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk Mbak Ati CB dan Mbak Mel. Selain dua bintang tamu kita, Mbak Ati CB dan juga Mbak Mel, ada tiga panelis kita. Ini tadi kan saya menyebut di awal dominasi pria. Kita akan memberikan panggung untuk para panelis kita yang akan bertanya-tanya pada bintang tamu. Ada Gian Luigi, Metallica kita, Mas Indu, hai, dan Kak Bayu Oktara. Halo. Dan adik-adik di belakang kita, tepuk tangan, terima kasih udah nonton. Apa kabar Mbak Ati CB dan Mbak Mel? Alhamdulillah baik ya. Baik. Nah, kita ke Mbak Ati. Kan Mbak Ati udah lama di Amerika ya. Ini datang ke Indonesia dalam rangka apa biasanya Mbak? Jalan-jalan. Jalan-jalan sama anakku yang nomor 2. Tapi kalau misalnya pulang ke Indonesia, hal pertama yang dicari Mbak Ati itu apa sih? Oh, biasanya aku langsung ke Kediri dulu. Cari makanan waktu aku masih SMP dulu. Apa tuh? Nasi pecel tumpang. Oh, oke. Terus sama rujak cingur. Jawa Timuran ya. Kediri ya. Kangen nggak masa-masa itu gitu? Masa-masa dulu iya. Iya. Dulu itu musik lebih apa ya? Lebih gimana Mbak? Lebih banyak diversity-nya, lebih seperti melting pot gitu, semua genre. Tahun 80-an kan lebih seru ya musik. Lebih hype gitu ya. Iya, lebih. Tapi di Amerika memangnya nggak terpikir untuk tetap nyanyi juga atau bagaimana sih Mbak? Medeni aku nyanyi di Amerika. Kenapa Medeni itu menakutkan ya? Aku translatein, aku paham soalnya. Kenapa Mbak? Kenapa? Gak iso bahasa Inggris rek. Masa? Iya. Bisa dong kalau sekarang? Ya kalau dikit-dikit misalnya belanja di pasar bisa lah. Kalau conversation apa yang susah-susah enggak. Berarti nggak nyanyi sama sekali gitu Mbak? Enggak. Ya karena aku di rumah itu hari-hari aku hanya bahasa Indonesia sama suamiku sama anak-anakku. Oke. Apalagi bahasa Jawaku makin lancar di Amerika. Loh kok bisa? Kok bisa? Ya karena nggak ada yang lain yang harus bicara. Oke. Kalau Mbak Mel sendiri, apa nih kesibukan? Masih show. Masih show-show? Masih off air. Karena kebetulan kan kerja bareng sama suami. Suami kan arranger juga, pencipta lagu juga. Jadi kita satu frekuensi. Gitu. Pernah nggak sih Mbak kebayang bakal sampai kapan nyanyi terus? Kan kadang kan suara kita kan sebagai vokalis terbatas usia atau gimana gitu. Sebetulnya kepingin selamanya nyanyi ya, karena itu jiwaku nggak bisa kepisah dari musik. Apalagi sekarang suami kan satu aliran ya sama aku. Jadi ya sampai sekuatnya aja. Sulit gak sih ketika harus eksis sebagai lady rocker dengan karakter musik Mbak Ati dan juga Mbak Mel di era sekarang? Sebetulnya emang sekarang udah lain ya. Kalau dulu kan zaman aku sama Mbak Ati, ini Mbak Ati ini kan senior aku ya. Dulu aku terinspirasi sama Mbak Ati, Teh Niki kan, karena waktu Mbak Ati show, aku jadi penyanyi pendampingnya gitu loh Mbak. Nah kalau dulu kan banyak lady rockersnya, nah tapi kalau sekarang ini aku terpacu dengan anak-anakku ya. Anak-anakku ini
nggak suka musik rock gitu loh. Nggak ada yang ngikuti jejak aku. Jadi nggak bisa diarahin gitu. Anak-anakku semaunya dia aja alirannya, genrenya gitu. Terus gimana ngeliat mamanya rocker banget gitu? Iya, dia kadang, ih gak capek apa teriak-teriak, kayak gitu-gitulah protesnya gitu kan. Jadi aku kalau di rumah kan sering ya nyanyinya lagu-lagu metal gitu, teriak-teriak. Lagu-lagu kan semua ada speed metal yang diciptakan sama suami kan lagunya rock, hard rock, speed metal kayak gitu. Anak-anakku pada bingung, pada bengong gitu, ih apa gak capek ya gitu kan. Jadi anakku gak ada yang mau nyanyi di But the lagu. show must go on ya. Iya. Tepuk tangan dulu. Karena memang masih merilis lagu-lagu ya bersama sang suami. Masih. Apakah ini juga bagian dari cara untuk tetap menjaga eksistensi atau bagaimana? Iya, betul. Dengan si rock ini ya? Iya, ini semenjak COVID itu Mbak ya, aku udah, pokoknya pas COVID itu nggak ada job sama sekali kan, udah selama 3 tahun ya. Jadi kadang saya live streaming gitu kan di rumah. Habis itu aku ketemu suamiku yang ini, waktu pas COVID itu kan, terus suami kasih lagu untuk saya nyanyikan, sampai akhirnya jadi berjodoh. Nah, jadi sekarang ini ya suami yang bikin lagu, musik, segala macam. Jadi eksis terus gitu. Jadi saya masih show sama suami saya kemarin baru pulang dari kota Solo. Wih, tepuk tangan sekali lagi. Oke, Mas Hindu nih. Fakta menariknya nih Kak Yohana nih, lady rocker itu sebenarnya tuh istilah yang hanya ada mungkin di Indonesia aja. Oh ya? Iya, karena di luar negeri itu biasanya mungkin hanya diistilahkan dengan female rock singer atau lebih ke hard rock, ke glam rock, lebih ke genrenya. Tapi untuk fenomena perempuan yang bernyanyi rock, khususnya terus kayak ada istilah lady rocker itu hanya di Indonesia. Nah, menariknya Tante Atik dan Tante Mel ini yang bisa bertahan dan menjadi salah satu warna tersendiri untuk musik Indonesia itu sendiri. Kalau melihat sosok Mbak Ati CB, kan rocker kan biasanya hitam gitu, tapi sekarang pakai pink loh. Lagi ke Mayu. Lagi ke Mayu. Gimana Mas Bayu? Tapi dari beberapa berita artikel Mbak Ati ini katanya nggak nyaman disebut lady rocker gitu ya Mbak? Ya dulu, tapi Dulu? sekarang Ya sudah lah ya. iya. Kenapa Mbak? Kenapa, Pak? Kenapa nggak nyaman? Ya, Apa karena aku itu jadi merasa, dulu itu musikku bukan rock sih ya, kayak risau gitu, lebih pop gitu. Semakin kesini setelah itu album saya risau itu ya sedikit itu ada pop rock gitu. ada pop rocknya? Nah, istilah lady rocker itu sebenarnya yang menyematkan tuh siapa Siapa teh? ya di sini? Dari Siapa? produser, dari tim, atau dari publik, dari fans? Dari panitianya kayak. Dari bikin flyer, posternya Lady Rocker. Oh, kayaknya panitia deh dulu. Bener panitia, ini dari panitia Q&A juga nih. Oh iya. Nggak, jadi ada keterbatasan nggak sih? Maksudnya kan siapa tahu Teh Mel atau Mbak Lady Atik K-pop mau gitu ya. bawain lagu sudah siap belum? Gitu kan bisa jadi siapa tahu kan. Iya. Tapi karena ada Lady Rocker itu ya nggak bisa aku Iya, harus iya. rock gitu. Kalau aku sih nggak terlalu idealis ya. Kalau dulu sih zaman-zaman tahun 89 udah ada album rekaman gitu ya. Agak-agak idealis. Kalau kesininya sih saya udah nggak idealis. Udah semua lagu ya aku sabet aja kalau misalkan ada acara gathering atau apa gitu kan. Sebetulnya kalau dibilang Lady Rocker sih kayaknya dari publik juga mungkin ngelihat karena penampilan kita seperti ini atau gimana. Kalau aku sih pernah menjuarai festival Lady Rockers, kalau aku ya mungkin. Maksudnya aku mah senang aja kalau dibilang Lady Rocker karena itu jiwa aku sebenarnya di musik rock gitu. Asik, sedap. Gian, sebagai main rocker, Paling rocker tuh gue. Metallica bro. Metallica. Emang suka Metallica beneran? Kaos teman ini. Tapi apa yang membedakan di tahun 80-an sama hari ini tahun ya digital ya? Iya. Memasarkan lagu rock pada zaman itu, pada waktu itu bagaimana bisa menjadi besar seperti hari ini kita mengenal tante-tante apa ya kakak ya kakak. Legend Tante itu bro. kapan aku sama om kamu? Nah kebetulan om saya lagi nyari jodoh. Kakak ini. Menurut aku the best musik pada saat itu musik industri termasuk lagi Cemerlang ya? lagi sangat bagus gitu karena yaitu lebih diverse gitu banyak yang beda-beda genrenya tapi masing-masing punya karakter. Kalau dulu kan
tahun 80 itu jadi ada dance pop kayak Madonna, Michael Jackson, terus ada apa lagi? Like synthesizer pop, ada metal glam ya apa? Nah itu terus ada alternatif, musik alternatif. Ya maksudnya banyak genrenya dan kalau nggak salah tahun 80 itu mulai lahirnya hip hop kalau nggak salah. Musik hip hop. Jadi yang sekarang menjadi kayak R&B atau gitu ya. Jadi kalau menurutku sih lebih berkesan tahun 80 ya. Bapakku kan kondektur bis ya. Oke. Setiap pulang pasti sesek, asmanya kambuh. Terus aku berapa bulannya belum bayaran sekolah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.